Pernah karena pengalaman saya bermain MLM kan gitu, saya pernah beli 4 BTC kan gitu. Tapi karena zaman MLM ya bunda, kalau udah katanya perusahaannya goyang, semuanya hilang ya. Jadi laptop saya hilang, kemudian emailnya hilang, jadi sampai hari ini 4 BTC itu hilang. Berarti masuk ke dompet pemiliknya kan gitu. Nah kemudian 2015, 2016 kita ditawari Ethereum 60.000 kan gitu, 60.000 kita beli 2 juta kan gitu. Tapi karena zaman itu kita pemain MLM, nah ini balik lagi gitu kan, kita jual 6 bulan, kita jual karena sudah naik 265.000 kan gitu. Wah, dari 60.000 jadi 300% kita jual kan gitu. Ternyata 2019 jadi 15 juta, kita udah gak punya lagi gitu. Nah jadi poin ini nanti juga seperti itu, walaupun tidak signifikan, saya yakin dengan komunitas yang sangat banyak dan akan terus bertambah di Cina, ini pasti bertambah gitu ya. Kita lihat videonya kan, kita yang merinding ya Bu ya. Kenapa kok orang tuh antusias sekali mobil macam kan gitu. Nah itu pertanda kalau kita ikut sukses. Nah kita pertanda itu sukses karena mereka harus sukses kan gitu. Nah poin itu nanti akan merangkak naik. Makanya kata Nicholas, poin P akan langka dan harga awalnya tidak akan rendah. Itu dicatat. Nah, kalau sudah Korting bilang begitu, maka konsensusnya pasti yakin saya tinggi gitu. Jadi satu poin itu bisa jadi $1.000. Saya masih meyakini satu poin itu $1.000 gitu. Jadi enggak 100, enggak 314 gitu. Nah, itu mungkin yang terkecil. Tapi kalau memang kesepakatan dari Cina itu $314.000, ya mau gimana kan gitu kan. Ya kita lihat saja, karena memang ini koin barter ini kedepannya akan dimanfaatkan oleh orang banyak. Seperti dalam roadmap ataupun white paper, suplai 65 juta miliar itu, koin itu akan dipakai oleh 7 miliar orang. Nah ini roadmapnya seperti itu. Dan kalau itu sudah menjadi acuan Korting, saya yakin ketika 65 miliar koin itu nanti hadir dan akan dipakai oleh 7 miliar manusia kan itu, maka koin P akan menjadi koin pertama data di dunia seperti itu. Jadi semua mau nggak mau semua akan memakainya. Nah 65 miliar itu sedikit sebenarnya kalau kita bandingkan dengan jumlahnya nanti, karena di rata-rata nanti orang akan hanya memiliki sekitar 600 sampai 1.500 koin. Nah seperti itu ya, mungkin barter mobil pakai koin, semua pakai koin. Jadi kalau semuanya sudah punya koin, punya kita pasti habis Bu ya, punya kita pasti habis. Dan saya pernah juga DM sama orang dari Hong Kong, dia bilang ketika open mainnet saya akan main-main ke Indonesia, saya akan beli koinnya. Saya akan di DM karena mungkin dia lihat channel saya kan, dia tanya-tanya gitu, saya siap untuk membeli koin orang Indonesia. Nah ini vendor namanya Bu ya. Jadi video saya terakhir itu begini, kenapa koin ini nanti tidak mungkin rendah kan itu Bu. Maaf ya, ini untuk semangat. Saya nggak pernah yakin memang kalau koin rendah. Kalau rendah rugi Bu. Yang rugi pertama Korting. Korting itu ruginya begini, dia sudah menciptakan hackathon, dia sudah menciptakan marketplace, dia sudah menciptakan vendor. Kalau koinnya murah kan gitu ya, maka marketplace akan tumpul, positif tumpul. Nah kenapa tumpul? Pioner akan menahan koinnya kan gitu. Dia sama kayak ibu jualan, tapi 1 tahun gak ada yang beli, 1 tahun gak ada yang nukarin jualan ibu, tumpul gak Bu? Tumpul. Nah makanya itu gak akan murah. Kalau misalnya maaf, 1 koin itu kita bilang $10 gitu, ternyata kayak saya misalnya ya, nah dapatlah 10.000 misalnya koin saya, hanya berlaku 1 mobil, kan habis koin saya kan, berarti koin saya rendah kan gitu. Nah makanya ingat konsep itu, kalau 1.000 misalnya punya 500 koin, masih bisa lah 50 koin untuk beli mobil. Nah gitu. Nah seperti itulah Bu. Jadi saya meyakini bahwa harga dari open mainnet itu tidak akan rendah, positif kan gitu. Karena Korting sendiri sudah
menggelontorkan uang sangat banyak untuk membuat ya kita bilang buat set ini gitu ya, set ini bisnis ini gitu. Ini bukan bisnis abal-abal. Saya lihat kalau di dalam aplikasi Pi Browser sendiri ya, itu nanti akan lebih luar biasa. Dan kita berharap begini, ke depan HP Tesla itu adalah HP owner. Karena apa? Karena di Pi Browser akan ada 173 merchant, 173 marketplace. Ibu mau ke Arab, ada apanya sendiri aplikasinya. Ibu mau beli mobil, ada Pichen Mall, ada Market Indonesia dan sebagainya, ada semua Bu. Mau terbang ada juga nanti. Jadi kalau HP-nya maaf RAM 3 misalnya atau RAM 2 itu nggak akan cukup, nggak bisa. Makanya sekarang ada orang KYC pakai handphone RAM 1,5 2 itu nggak connect dia, maka digantikan kepada HP yang lebih